Menurut gue filmnya Willy kalau bisa jangan kepancing sama permainan dia, karena dia cuma mau nyari sensasi doang. Dan untuk masalah Rumsyah sebenarnya udah kelar kan, walaupun sebenarnya banyak orang yang masih kayak kurang setuju gitu ya si filmnya tuh ngasih iPhone ke Rumsyah. Hola netizen yang tercinta. Beberapa waktu lalu tiktoker Filme dikabarkan sedikit bergesekan dengan Rumsyah Baduy dan Monty Sibolang. Filme yang membuat konten bareng dengan Rumsyah Baduy ternyata videonya viral dan mendapat beragam reaksi dari netizen yang budiman. Pacar dari Willy Salim tersebut mendapatkan sindiran dari salah seorang tiktoker yang membuat video bersama Rumsyah Baduy yakni Monty Sibolang. Monty Sibolang yang membuat video bersama dengan Rumsyah terlihat menyindir Filme dengan narasi hanya pencitraan. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Willy Salim memberikan tanggapan terkait kejadian yang menyeret pacarnya yakni Filme. Willy Salim membuat Instagram story yang isinya bertuliskan apa yang dilakukan mereka itu tidak tahu terima kasih. Sindiran tersebut diberikan kepada Monty Sibolang yang dianggapnya cowok tukang nyinyir dan juga sebagai kompor. Monty Sibolang disindir sebagai biang keladi dari masalah Filme dengan Rumsyah Baduy sehingga membuatnya menjadi runyam. Bahkan dirinya juga memberitahukan bahwa etika untuk seseorang yang mendapatkan hadiah apabila tidak suka seharusnya diam saja. Sampai saat ini, kisruh permasalahan antara Rumsyah Baduy dan Filme masih menjadi pembicaraan di kalangan netizen yang berbakti. Abang followersnya, tolong cerdas sedikit lah. Kalau kalian nggak tahu permasalahannya itu apa, jangan banyak bacot. Lu yang banyak bacot, sekarang ngatain nyalahin netizen. Lu yang ngomong, gua yang malu dengarnya. Nih orang makin didiemin makin jadi ya. Kok ada ya laki-laki begini, mulutnya nyinyir banget. Gua jelasin ya pakai otak. Yang ngasih HP Filme, yang dapet HP Rumsyah. Urusan lu apa? Lu siapa? Lu udah kasih apa ke Rumsyah? Kenapa tiba-tiba banyak bacot ngurusin masalah orang lain? Cowok itu fokus jadi pelindung, pendengar, nggak banyak bacot, kerja, ngasih nafkah. Ada video lagi nih, dia datang ke podcast. Terus gua dibilang ngejelek-jelekin Cici. Sedangkan di visi gua nggak ada ngejelek-jelekin bro. Iya. Emang mungkin gua cara penyampaian guanya ada yang kesengah mungkin. Ini terlalu rendah, munafik. Lu nyari pembelaan kesana sini, udah cukup. Lu cuma malu-maluin diri lu sendiri. Faktanya nggak akan berubah. Mau lu datengin 1000 podcast, tetap sama aja. Nggak akan ada yang bela lu. Malahan gua sebagai penonton tambah ilfeel. Gila ya nih orang, bener-bener nggak mau salah. Rasa dirinya paling benar. Cukup ya. Gue udah muak, terlalu problematik. Jadi orang gak mau salah, malahan lu nyalahin orang lain. Udah cukup lu nyalahin netizen, ngomongin cewek gue. Lu harus berkaca, tahu diri. Gue udah gak tega lihat dia nangis. Lu udah berhasil, lu udah viral, lu udah berhasil pansos. Gue peringatin ya, sekali lagi lu ngurusin cewek gue udah gak bisa sabar. Lu langsung datang ke sini, ketemu, ngomong langsung sama gue. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi gue udah nonton video lo sebenarnya yang ngonten sama si Rumsyah. Dan memang lo nggak bilang kayak lo dikasih iPhone, tapi pertanyaan lo ke Rumsyah itu kayak gini, dengar-dengar lo dikasih iPhone gitu loh. Jadi kayak seakan-akan lo udah dengar dari orang bahwa si dia ini dikasih iPhone. Dan si cewek ini ngejawab, enggak, gue dikasih advance, dengan raut muka yang kayak kecewa menurut gue gitu ya. Nah, kalau menurut gue si Rumsyah di sini nggak ada yang salah, tapi elunya yang salah, pertanyaan lu yang salah, cara bertanya lu yang salah, sehingga orang yang mendengar di luar sana itu kayak salah kaprah dengan pertanyaan lu. Jadi makanya ke depan kalau misalkan bikin konten itu perhatikan dulu pertanyaan lu tujuannya apa gitu, biar orang nggak salah mikir gitu dengan pertanyaan-pertanyaan lu keluarkan. Oke? Jujur ya, ini tuh sangat memalukan banget. Gila, sangat memalukan. Hanya gara-gara tidak sesuai ekspektasi, ya karena memang nggak ada janji sampai ya seperti ini gitu loh. Jujur ya, kalau gue jadi Rumsyah, gue pasti malu banget sih. Serius. Kenapa gue bilang malu? Ya karena kita sebagai manusia ini harus punya rasa sadar diri, tahu diri, sama harus punya harga diri. Udah gitu aja. Jadi, akhir dari segala macam drama yang dibuat sama si Monty itu adalah
Akhirnya si Filmay kemarin beli iPhone buat si Rumsyah yang warna pink dan dia nganterin sendiri ke Baduy. Dari semua drama ini tuh kita bisa ngambil pelajarannya guys. Kita nggak boleh punya mental miskin yang minta-minta sama orang. Kalau lu pengen beli sesuatu yang saat ini lu belum sanggup untuk beli, jangan minta-minta. Jangan ngarepin orang ngasih. Kerja. Intinya tuh jangan permaluin diri sendiri buat minta-minta sama orang. Itu menurut gue mentalnya miskin banget. Yang dilakukan Monty ini, sorry tuh saya, mentalnya tuh miskin banget. Karena kenapa? Karena lu tuh ngarepin sesuatu yang dikasih sama orang gitu, dan lu tuh nuntutnya dengan cara geger-geger segala macam. Itu malu banget. Jadi inget, kalau memang lu belum sanggup, jangan minta-minta, kerja. Mei beliin iPhone ke Rumsyah. Gila, kira-kira HP iPhone-nya dibalikin gak ya? Kalau aku sih malu ya kalau ada di posisi Rumsyah. Ya gimana enggak, yang awalnya udah dikasih HP tapi ya gitulah. Sebenarnya kita juga pernah merasa kurang bersyukur ketika mendapatkan rezeki. Tapi yang salahnya di kasus Rumsyah ini adalah ketika semua itu divideokan lalu dimasukkan ke TikTok. Ya video abang itu, mana aku baru lihat di podcast, dia tuh membongkar rekaman Filmay dan Rumsyah, yang dimana Filmay pengen ngasih satu permintaan tapi Rumsyah mintanya 2. Itu ternyata settingan. Ya emang kenapa kalau settingan? Namanya hiburan. Kocak deh. Udah ada yang tahu kan kasus si Filmay. Menurut gue ya, kalau udah dikasih itu jadi lunjak. Jangan manas-manasin dan ngompor-ngomporin. Yang dikasih siapa, yang riweh siapa. Malu-maluin orang Sunda lu. Dengan cara lu ngomong kayak gitu. Oh sering bagi-bagi iPhone, ternyata bagi HP-nya Advan ke si siapa nama ceweknya lupa. Itu ngompor. Namanya manas-manasin, bukan ngomong kenyataan. Itu ngompor. Lu lihat kan sekarang Filmay jatuhnya kayak pemerasan sih ini. Pemerasan secara halus. Dan kabarnya udah dikasih HP iPhone kan sama Filmay. Dikasih Filmay baik banget itu asli. Sama orang yang kalau nggak siap dihujat lu jangan kayak gitu. Dan ada yang hujat lu storyin segala macem. Alay. Terima aja bro. Ini sosial media. Kalau lu berani ngomong kayak gitu sosial media, ya lu berani juga kayak gitulah dihujat. Jangan cuak. Mulut lemas ke cewek sama sih kayak gitu. Gue rasa tujuannya tuh laki cuma mau caper doang gak sih sama Filmay sama Willy? Karena lo tau lah Filmay sama Willy kan TikToknya seberapa besar kan. Menurut gue Filmay, Willy kalau bisa jangan kepancing sama permainan dia. Karena dia cuma mau nyari sensasi doang. Dan untuk masalah Rumsyah sebenarnya udah kelar kan. Walaupun sebenarnya banyak orang yang masih kayak kurang setuju gitu ya si Filmay tuh ngasih iPhone ke Rumsyah. Tapi ya udahlah, udah kelar, jadinya udah clear. Tetap dikasih iPhone gitu kan. Tapi ini kenapa cowok masih kayak berkoar-koar kemana-mana? Berarti jawabannya itu ya cuma nyari sensasi doang. Dan Filmay sama Willy gak usah capek-capek untuk ribut sama tuh cowok, karena kita semua juga udah tahu gitu siapa yang salah. Makanya kenapa dia dibenci banget sama satu Indonesia. Malah yang seharusnya marah menurut gue ini adalah suku Baduy sama Rumsyah. Karena apa? Dia ini bikin konten, bikin sensasi, tapi menunggangi si Rumsyah sama suku Baduy kan. Jadi yang kena yang mereka berdua ini. Dan please banget ya menurut gue jangan diundang ke podcast. Karena apa? Si laki ini adalah public enemy gitu. Lu yang punya podcast ngundang dia buat apa kalau bukan buat exposure? Dan gue yakin banget ya punya podcast juga udah tahu yang salah nih laki karena mulutnya lemes. Lagi rame banget ya seorang Filmay itu cuman ngasih HP Android Advan gitu. Masa iya sih seorang Filmay loh, Filmay. Duh kata gue mah hari gini mau cari viral tuh bener-bener gampang banget ya guys ya. Gini, ada cewek dikasih satu permintaan sama si Filmay ini, tapi tuh cewek ternyata malah minta 2 permintaan. Ini sih definisi udah dikasih hati, mintanya jantung, ampela, usus, ginjal semuanya alias gak tahu diri say. Terus viralnya kenapa? Dimana yang bikin viralnya? Viralnya itu gara-gara ada cowok nih ya guys ya, ada konten kreator juga gitu katanya bikin konten tentang si cewek ini gitu. Jadi si cowoknya tuh nanya-nanya, kemarin ada artis kesini ya. Terus ceweknya bilang, iya artisnya siapa? Itu loh Filmay itu. Oh dikasih apa aja sama Filmay? Ini dikasih Android. Terus cowoknya bilang Android Advan. Lah padahal viralnya dikasih iPhone. Hello, itu cewek cuma dikasih satu permintaan nama Filmay, tapi tuh cewek minta 2. Udah gitu mintanya HP, dan tuh cewek itu gak sebut gitu kalau maunya iPhone. Terus itu cowok berani-beraninya nyinyirin pemberian orang gitu loh. What? Padahal ya Filmay sendiri pun tuh gak ngomong kalau dia tuh mau ngasih HP, mau ngasih iPhone, mau ngasih HP, mau ngasih duit juga kagak ngomong.
bersyukur lu udah dikasih. Kalau lu mau iPhone, kerja, cari duit sendiri. Jangan begini, jangan minta-minta. Udah minta, dikasih, nggak tahu diri. Nabung, beli barang yang lu mau sendiri. Hal ya, tuh si Filme itu udah ngasih HP, ngasih duit juga, masih juga dinyinyirin. Nah, gue mau tanya itu ke abang-abang, ke mas-mas yang bikin konten itu, lu ngasih apa? Ngasih pertanyaan doang? Agak ada bersyukur hebat jadi manusia, kata gue. Gini bat ya SDM ya. By the way, itu cowok bikin konten ya, mulutnya bibirnya maju bet maju, jebir bet jebir, tau kagak lu? Kalau mau cari viral masih banyak caranya bang, daripada pakai cara nyinyirin pemberian orang. Buat si Filme, semangat terus, terima kasih karena sudah menjadi orang baik. Walaupun tidak semua orang yang dibaikin itu bisa tahu diri dan tahu rasa berterima kasih, tapi nggak apa-apa si Filme ya. Acung jempol ya, 4 jempol nih, sampai kaki gue juga acung jempol ya buat si Filme. Tetap jadi orang baik, walaupun emang kadang orang balasannya kagak ngenakin hati.